Sahabat channel Ojon Man, kembali lagi bersama saya Suhuli. Kali ini saya akan membuat video yang sedikit berbeda. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang di luar konteks video-video saya. Tema-tema video saya sebelumnya, di luar konteks tema-tema video saya sebelumnya. Karena saya merasa prihatin, karena saya merasa tergugah, saya merasa harus membuat video ini. Generasi emas seperti yang digaung-gaungkan, Indonesia akan menuju generasi emas. Tapi beberapa hari ini, beberapa minggu ini saya melihat berita-berita yang lewat di media sosial saya yang sangat mengiris hati. Ada kasus tentang ada gadis penjual gorengan yang dibunuh, yang diidentifikasi kemungkinan besar mengalami pelecehan seksual. Lalu ada kasus gadis 14 tahun penjual balon yang juga dibunuh oleh anak-anak sebayanya, anak-anak juga di bawah umur. Ini semua sungguh miris, sangat-sangat miris. Generasi emas yang kita digaung-gaungkan oleh pemerintah sepertinya suram. Satu kasus terjadi di daerah Sumatera Barat. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Satu kasus lagi terjadi di Palembang. Pembunuhan gadis penjual balon. Mirisnya lagi, ada kemungkinan bahwa kedua gadis yang menjadi korban kebiadaban orang-orang tidak bertanggung jawab, tidak punya hati nurani ini mengalami pelecehan seksual. Jadi yang lebih mengiris hati lagi, keduanya berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan masa muda mereka, hidup mereka direnggut begitu saja dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Apa yang diharapkan bagi generasi emas kita? Jika kita tidak bisa mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman, akses informasi, akses media sosial yang luas, generasi emas akan sirna. Pertama, akses akan situs-situs porno, situs-situs yang susila, yang melanggar kesusilaan, itu harus segera diperhatikan. Selanjutnya, akses untuk situs-situs judi, perjudian juga harus segera diatasi, karena kedua hal itu benar-benar merusak generasi selanjutnya, generasi muda yang dipersiapkan untuk generasi emas. Kita melihat banyak keprihatinan bagaimana merosotnya moral di tengah masyarakat kita yang terkenal dengan masyarakat yang agamais, masyarakat yang menjunjung tinggi sopan santun, adab tradisi, seperti itu. Ada yang salah, pasti ada yang salah. Kita menggembar-gemborkan bahwa kita orang yang beragama, kita orang yang beradab, kita punya budaya yang luar biasa, tapi di masyarakat dari hari ke hari semakin banyak kasus kejadian yang tidak manusiawi, tidak beradab, tidak menjunjung tinggi hati nurani, welas asih, seperti itu. Ditambah lagi kelesuhan ekonomi, beban hidup rakyat masyarakat yang semakin besar di tengah banyaknya kasus-kasus korupsi, penyelewengan kekuasaan, sehingga kita melihat tahun-tahun ini antara tahun 2024
ujung hingga 2025-2026 kita menghadapi berbagai rintangan secara moral dan maupun perekonomian. Kita harus lebih waspada lagi untuk menjaga diri kita masing-masing, menjaga keluarga kita, mendidik generasi selanjutnya agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merusak moral, hati nurani, logika akal sehat. Dan juga kita harus mempertahankan mempertahankan kesejahteraan kita dengan lebih bekerja lebih keras, lebih mengatur keuangan kita dengan baik. Tahun 2024 ujung tahun 2025 hingga tahun 2026-2027 mungkin kita akan menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan bermasyarakat dan ekonomi. Orang-orang sulit mendapat pekerjaan, walaupun mendapat pekerjaan pun gajinya kadang tidak layak, banyak yang tidak layak. Kesenjangan sosial semakin melebar dan peluang-peluang semakin tertutup. Di masa-masa seperti ini, kita seharusnya lebih mengembangkan diri, inovatif, menemukan jalan, cara-cara yang baru untuk mengembangkan diri kita, mencari jalan kehidupan ekonomi kita untuk hidup lebih baik secara batinnya maupun secara duniawi. Beban kehidupan semakin berat, harga-harga mahal, namun kebanyakan orang masih berkutat dengan hal-hal yang tidak penting, perselisihan antar golongan, keyakinan, dan lain-lainnya. Seharusnya orang mulai berpikir lebih jernih dengan akal sehat yang lebih baik untuk lebih mementingkan hal yang lebih esensial dalam kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat kita, bernegara kita. Jangan lagi selalu dipisahkan, dibenturkan oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting, perbedaan-perbedaan yang sebenarnya bisa kita kesampingkan. Dalam pendidikan juga jelas ada hal yang salah, sehingga generasi saat ini semakin merosot secara moral dan pemahamannya. Bahkan kita lihat bahwa kasus-kasus yang tidak manusiawi semakin banyak, dan itu kebaikan menyasar kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak terlindungi. Hukum juga harusnya ditegakkan setegak-tegaknya. Jangan hanya karena pelakunya adalah anak di bawah umur lalu mendapat pengecualian, atau mungkin pelakunya adalah orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun kekuasaan ataupun kekuatan secara finansial, jadi hukum dikesampingkan. Saya sudah mengalami berbagai hal, masalah yang membuka mata saya bahwa memang masalah negeri ini begitu kompleks. Masalah negeri ini begitu mengakar. Ya, satu yang paling perlu diperhatikan ya penyelewengan kekuasaan, memanfaatkan kekuasaan, memanfaatkan posisi, memanfaatkan wewenang untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri. Negara ini adalah negara yang kaya, penuh dengan hasil alam, penuh dengan orang-orang hebat, tapi semua sia-sia. Semuanya tidak ada gunanya karena tidak bisa dimanfaatkan dan diselewengkan. Selain itu, pendidikan, moral, adab juga
semakin jauh, semakin tidak diperhatikan, sehingga muncul orang-orang yang bertindak di luar batas kemanusiaan, yang bertindak, berbuat tanpa melihat hati nurani, tanpa takut akan hukum karma. Di tengah masyarakat yang sulit, ekonomi semakin lesu, pajak naik, beban-beban dana pensiun, tapera dan berbagainya semakin membebani masyarakat luas, terutama kalangan pekerja. Padahal ya kalau kita pikir-pikir ya biaya hidup juga semakin naik, sedangkan penghasilan orang tidak meningkat, namun standar hidup orang harus semakin di-upgrade karena perkembangan zaman. Itu menyebabkan beban hidup yang semakin berat. Di tengah hiruk-pikuk politik, perebutan kekuasaan dan lain-lainnya yang sepertinya tidak kunjung usai. Harusnya kita bersatu untuk menemukan jalan untuk kehidupan yang lebih baik bagi kita semua, yang lebih bermoral, yang lebih saling mengasihi, yang lebih saling menghormati. Satu yang sangat penting adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan harus semakin dipertegas, tidak pandang bulu, tidak melihat usianya, tidak melihat posisinya, tidak melihat latar belakangnya, tidak melihat harta bendanya, seperti itu. Agar ada apa? Agar ada efek jerah. Agar ada efek jerah yang membuat orang tidak berani melakukan hal tersebut, melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Kita berharap masa depan kita lebih baik. Kita berharap di kemudian hari kita bisa hidup lebih baik di negara yang kita cintai ini. Kita harus bersama-sama membangun sebuah pemikiran untuk membawa perubahan yang lebih baik. Tidak lagi terkukung oleh pikiran-pikiran kolot, cara-cara pikir yang kolot, yang tidak relevan lagi di zaman sekarang. Hilangkan perbedaan, hapus provokasi yang memecah belah, bersatu untuk kehidupan yang lebih baik, bangsa yang lebih makmur. Setiap dari kita memiliki kesempatan itu. Setiap dari kita memiliki kemampuan itu. Kita hanya perlu bersatu bagaikan sapu lidi. Kalau sebatang ya tidak ada gunanya, tidak bisa menyapu, tidak bisa membersihkan rumah. Namun jika banyak batang lidi yang disatukan, batang-batang lidi itu akan sangat berguna untuk menyapu, untuk membersihkan ruangan, membersihkan rumah, seperti itu. Jadi persatuan dalam pemikiran yang benar, tujuan yang tepat, kehidupan yang lebih baik, keinginan bersama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik adalah sangat penting. Dan yang lainnya lagi, kebebasan dalam berpendapat, beragama, berekspresi harus dijaga. Namun kebebasan yang memberikan dampak buruk itu harus juga dijaga, dikondisikan dalam batasan-batasan yang baik, tidak melebihi batas sehingga mengganggu atau merusak atau menyebabkan kerugian untuk orang banyak, seperti itu. Kebebasan harus dijaga, tapi dalam batasan yang positif, intinya seperti itu. Sekian video kita kali ini. Semoga video ini dapat memberikan dampak baik kepada semua orang yang menonton video ini.